Halo, subscriber trivia kita. Jumpa lagi dengan host. Kali ini ada sedikit berbeda, tidak tentang kuis, tidak tentang ulasan-ulasan sepak bola. Host akan menyajikan suatu panduan untuk game sepak bola terpopuler, yaitu Fantasy Premier League, yang mana di musim 2020-2021 total lebih dari 8 juta manajer atau fans sepak bola itu memainkan game Fantasy Premier League. Kini menjelang hari pertama atau game week 1 dari musim 2021-2022 spesial untuk rekan-rekan pecinta sepak bola, terutama subscriber dari channel trivia kita, host akan sajikan pemilihan squad atau squad selections dari game week 1. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja kita ulas pemilihan squad Fantasi Premier League season 2021-2022 game week 1. Here we go. Oke, tentunya bagi yang baru mendengar tentang Fantasy Premier League, itu adalah game apa, mungkin host sedikit menjelaskan ya. Seperti game fantasi kebanyakan, kita memilih ya atau memanage daripada 15 orang yang kita pilih dari 20 tim Premier League. Maksimal satu tim adalah 3 orang yang kita pilih. Tentu masing-masing pemain ada harganya atau budget, dan kita memiliki budget constraint yaitu 100 juta. Ya, jadi inilah manajerial kita, bagaimana membangun squad yang kuat dengan budget constraint sebesar 100 juta. Untuk game week 1 ya, host sudah pilihkan beberapa pemain yang host rasa akan mendulang poin sejak game week 1. Kita akan lihat. Dimulai dari goalkeeper ya, goalkeeper ataupun defender ya. Dan juga defender kita akan menggunakan formasi dengan pola 3 defender ya. 3 defender, kiper yang host pilih adalah kiper Spanyol ya dari Brighton, yaitu Roberto Sanchez ya, yang mana Roberto Sanchez ini merupakan salah satu 5 besar top skor poin untuk posisi kiper di musim lalu ya. Dengan harga yang murah 4,5 juta, Sanchez merupakan pilihan yang pas ketika kita memilih untuk kiper yang hemat budget. Karena budget-budget lain kita akan alokasikan ke pendulang poin di sektor midfielder terutama, ataupun di sektor striker. Jadi pertimbangannya adalah Sanchez merupakan kiper dari tim yang memiliki soliditas pertahanan, yaitu Brighton Hove Albion, yang cukup sering menghasilkan clean sheet ya, sehingga Sanchez ya dengan harga 4,5 juta merupakan pilihan yang sangat reliable. Berikutnya ada 3 palang pintu yang akan host pilih karena alasan tidak hanya memiliki potensi clean sheet karena ketiganya berasal dari tim besar, tetapi juga ketiganya memiliki potensi attacking return yang sangat besar. Kostas Tsimikas, kenapa nama ini muncul? Karena Andy Robertson cedera, maka di sektor kiri pastinya Tsimikas akan diandalkan oleh Jurgen Klopp. Ya, jadi ada potensi dia crossing menjadi assist ataupun bahkan mencetak gol. Dengan harga 4 juta, it is no-brainer choice. Berikutnya Alexander Arnold, ini tidak ada debat lagi, salah satu back terbaik, top skor nomor 2 FPL untuk defender setelah Robertson. Memang harganya mahal, 7,5, tapi kalau kita kalkulasi dengan potensi assist, magnet BPS, potensi clean sheet karena tim besar, dan juga kadang-kadang mencetak gol, karena dia merupakan seorang free kick taker, ya, direct free kick taker di Liverpool, ada potensi gol, ada potensi juga dari tendangan luar kotak penalti. Alexander Arnold dengan harga 7,5 juta masih sangat reliable untuk kita pilih. Berikutnya Luke Shaw. Ya, dengan statistik dari Opta, Luke Shaw mencatatkan sepanjang tahun 2021 created chance terbanyak ya untuk di Premier League itu sendiri.
potensi assist. Tentunya kita sering melihat bagaimana crossing show, terutama indirect free kick-nya, dan juga kadang-kadang dia handle corner kick, ya, dan juga potensi clean sheet. Shaw, Alexander Arnold, dan Tsimikas merupakan 3 palang pintu yang memiliki potensi tidak hanya dalam defensive return mendapatkan clean sheet, tetapi juga attacking return karena ketiganya adalah back sayap yang sering melakukan penetrasi untuk membantu striker ataupun gelandang dari tim masing-masing. Berikutnya, ada di midfielder, ya. Di midfielder kita memakai 4 midfielder atau 4 pemain tengah, ya, karena di sini host akan memformulasikan formasi 3-4-3, ya. 3 di belakang tadi sudah host ulas, sekarang 4 di tengah, ada Rapinya, ada Riyad Mahrez, ada Bruno Fernandes, dan Muhammad Salah. Muhammad Salah dan Bruno Fernandes kita tidak panjang lebar membahasnya, ya. Bagaimana keduanya adalah top 3 daripada top skor FPL musim lalu, ya. Bruno Fernandes dengan magnet penaltinya, magnet BPS-nya, dan peran sentral sebagai nomor 10 di Manchester United. Manchester United juga fixture-nya sangat bagus, ya, dengan rata-rata fixture 2 atau 3, ya, untuk difficulty rating-nya. Kemudian pun dengan Salah, untuk FDR atau fixture difficulty ratingnya juga sangat baik. Liverpool dalam 5 sampai dengan 6 game week ke depan, ya, praktis hanya Chelsea yang cukup menyulitkan mungkin untuk dilawan. Sisanya adalah FDR yang sangat rendah, 2 atau 3, dan mereka berdua adalah penalty taker dari masing-masing. Attacking return adalah jaminan, dan mereka memiliki TSB yang sangat tinggi atau tingkat ownership yang sangat tinggi. Sehingga 2 premium Bruno Fernandes, Salah adalah aset yang kalau dibilang it's a must have. Berikutnya, Rapinya dan Mahrez. Tentunya kita tidak bisa mengumpulkan semua premium, semua pemain mahal. Rapinya adalah middle budget yang sangat baik di range harga 6 sampai dengan 7. Kita ketahui lebih dari 150-an poin, ya, kalau host tidak salah, yang Rapinya pegang di musim lalu. Rapinya ini set piece taker, kawan-kawan. Dia direct free kick, dia juga indirect free kick dia pegang, dia biasa umpan ke Bamford atau dia arahkan bola langsung ke kiper. Ini sangat potensi yang luar biasa. Corner kick juga Rapinya pegang, dan Rapinya juga berani untuk melakukan soloran khas Brazil, sehingga dengan harga 6,5 juta mungkin ini adalah opsi yang terbaik. Berikutnya Mahrez. Yes, Mahrez mungkin pilihan yang sedikit beresiko, ya, karena kita tahu bahwasanya Manchester City dengan Pep Roulette, ya, kadang main, kadang tidak. Kita tidak ada yang tahu pasti tentang starting 11 dari Pep. Tapi Mahrez ini adalah satu diferensial yang host pilih di game week 1. Kenapa? Preseason Mahrez tampil sangat luar biasa. Banyak gol, banyak assist dia cetaknya. Kemudian di persaingan lini tengah, Kevin De Bruyne mungkin ada kendala fitness, ya, sehingga mungkin membuat Mahrez lebih diandalkan, pun dengan Jack Grealish yang sepertinya belum bisa bercampur atau mingle dengan sangat baik dengan pola permainan Pep yang masih mungkin butuh adaptasi untuk seorang pemain baru. So, Riyad Mahrez memang high risk, high return untuk host pilih kali ini sebagai diferensial. Berikutnya, ya, 3 serangkai di depan, ya, ada Antonio, Callum Wilson, dan Ivan Toney. Memang dengan kita menumpuk kepada 3 premium di midfielder dan 1 premium di defender, mau tidak mau kita memilih non-premium aset untuk striker. Kita memilih middle budget atau middle tier di posisi striker. Tapi tidak usah khawatir, para subscriber trivia kita yang bermain FPL, untuk musim kali ini budget striker itu sangat-sangat banyak pilihan yang terbaik. Ada Wilson, ada Tony, ada Antonio, ada Iheanacho, dan juga mungkin kalau mau up sedikit ada Calvert-Lewin, dan juga ada Danny Ings, dan juga ada Watkins, ya. Alasannya untuk Wilson, kenapa Wilson? Karena kita tahu Wilson merupakan pemain Newcastle dengan rata-rata poin per game paling banyak, ya, sebesar 4 sekian
poin ya, 4,5 atau 4,6 poin per game. Dan Wilson dengan 13 gol musim lalu ya, ini menjadi sentral serangan dari tim asuhan Steve Bruce ya. Semua kreativitas yang ditampilkan Newcastle bermuara dan berujung kepada Callum Wilson. Callum Wilson juga seorang set piece taker, yaitu penalti. Kemudian Antonio ya, Antonio juga sama halnya, the one and only target man dalam pola permainan 4-2-3-1-nya West Ham yang sangat kreatif dengan Ben Rahma, dengan Bowen, dengan Fornal, dan juga didukung oleh Declan Rice ya, dengan juga Thomas Soucek, bermuaranya semua kepada Antonio. Belum lagi adanya crossing Koval dan juga Creswell yang semuanya bermuara kepada Antonio. Berikutnya Toni ya, atau Ivan Toni. Kita tahu Ivan Toni ini memang kita belum banyak komentar untuk di Premier League, tapi modal dia sebagai pemain tersubur di Championship musim lalu, kita mengingatkan kepada Patrick Bamford di musim sebelumnya, yang mana sukses di Championship dan juga sukses pula di Premier League sebagai tim promosi. Dengan harga 6,5, yes, dengan TSB yang sangat tinggi, Ivan Toni low risk untuk dipilih. Dan saya kira melawan Arsenal yang defendernya belum tentu dalam peak performance, setelah Rob Holding mungkin tidak akan main ya, dan Ben White kita akan tanda tanya juga akan padu dengan Pablo Mari. Ivan Toni mungkin bisa menyengat Arsenal di game week 1. Ya, berikutnya untuk bench ya. Untuk bench, House memposisikan pemain-pemain yang sangat-sangat murah, namun ada potensi bermain untuk backup sewaktu-waktu pemain starting 11 tidak bisa bermain atau ya katakanlah disimpan, atau apes-apesnya mungkin cedera secara mendadak. Nah, kita sudah ada backup. Foster ya, dia sulit bermain ya, kita harus tawakal aja kalau misalkan Roberto Sanchez tidak bermain, tapi kemungkinan Roberto Sanchez akan bermain sangat besar, sehingga Foster ini hanya bench filler. Kemudian ada Billy Gilmore ya, pemain kreatif ini yang host asumsikan akan bermain ya untuk skuad inti, menemani Todd Canwell dan juga Puki di depan tentunya. Kemudian ada Amarte karena Leicester lagi krisis back ya. Kita ketahui Fofana cedera hampir 1 musim. Kemudian juga Johnny Evans juga begitu. Memang gosipnya Vestergaard akan main, tapi kemungkinan game week 1 aman. Sehingga Amarte melawan Wolves dengan pertahanan solid seperti lawan City di Curtis Shield, Amarte adalah backup yang aman. Kemudian Ayling untuk jangka panjang ya, dia kapten Leeds. Leeds memang difficulty ratingnya buruk di awal-awal musim, tapi untuk long term Ayling bisa menjadi potensi switching di starting 11 pada pekan-pekan berikutnya. Next, Mohamed Salah, Bruno Fernandes, no-brainer, captain pick. Kita tidak usah analisis panjang lebar, Salah dan Fernandes adalah mutlak favorite pick untuk kapten. Ya, kita tinggal melempar dadu saja. Apakah Bruno dengan Salah, keduanya memiliki potensi big haul untuk game week 1. Tetapi Salah yang tidak pernah absen mencetak gol di 4 musim pada game week pertama atau game week perdananya, dan dari 4 penampilan, kalau host tidak salah, 3 penampilan itu double digit haul. Kita berbicara statistik, kita berbicara bahwasanya sejarah akan mengulang dengan sendirinya, maka Mohamed Salah menjadi kapten yang sangat realistis, menjadi kapten yang sangat aman, karena ownership-nya besar dan kemungkinan menjadi kapten pick tertinggi di game 1. Sehingga kalau blank, resikonya sangat kecil bagi kita, ya, sehingga untuk maintain posisi masih bisa dijalani. Karena ingat teman-teman, bermain FPL adalah konsistensi selama 38 pekan, tidak perlu terlalu desperate kalau misalkan 1 atau 2 pekan atau 2 game week itu kita mengalami poin yang kecil, karena sejatinya FPL adalah maraton, FPL bukan sprint. Oke, terima kasih. Itulah daripada host ya untuk ulasan game week 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat, host akan teruskan di game 2, game 3, dan seterusnya. Dan jangan lupa subscribe di trivia kita di YouTube ya. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu di video host selanjutnya. Bye-bye.